A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kita masuk di juz 8, juz at-tamin. Tamin dari kata-kata samaniyah. Samaniyah itu artinya 8, at-tamin yang ke-8. Kalau bahasa Inggris itu ada 8 TH gitu ya. Sebelum saya mulai, ini sekarang cuaca lagi banyak asap di beberapa daerah. Abang kakak juga jaga-jaga kesehatan. Beberapa nasihat ingatkan saya untuk perbanyak minum air putih hangat. Ya, kurangi minum es, perbanyak minum air putih hangat, atau minimal perbanyak minum air putih. Jadi nasihat-nasihat kayak gitu tuh saya serap, saya dengar, saya berusaha untuk taat. Lalu saya switch gitu cara berpikir saya dengan saya lakukan ini sebagai bentuk syukur. Dilakukan sebagai apa? Sebagai bentuk syukur. Saya lakukan ini sebagai bentuk syukur. Saya lakukan ini sebagai menjaga bahwasanya ginjal kita ini punya hak. Salah satu hak di ginjal kita adalah menerima air gitu ya, dari tubuh kita. Oke, abang kakak, di juz 8 ini banyak sekali ayat-ayat kunci yang saya rasa sudah sangat sering saya ulang-ulang. Tidak ada sesuatu yang baru. Apalagi saya nengok abang-abang ya, tadi saya ngobrol di samping saya, dari mana bang? Dari Kuala 2. Masya Allah jauhnya. Itu hidayah dari Allah tuh tidak bisa dibeli pakai uang berapapun. Ada, kalau Mas Gian memang dia ada pintu Doraemon ya, bisa pintu kemana saja. Kuala 2 ke BTK itu kayak pergi ke rumah sebelah ya. Sebentar sampai, sebentar di bandara. Saya belum dapat ilmu itu tuh, belum dapat saya. Ilmu menghilang, ilmu pergi kemana saja. Abang kakak yang dirahmati Allah, betapa mahalnya harga sebuah hidayah gitu, sampai para nabi itu berdoa gitu supaya jangan sampai hidayah itu dicabut. Hidayah juga tidak bisa dibeli dari seorang ayah yang beriman gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu bukan warisan. Ayah beriman belum tentu anak beriman. Istri solehah belum tentu suaminya soleh. Walaupun sunatullahnya Allah bilang at-thayyibun lit-thayyibat, laki-laki yang baik-baik dapat perempuan yang baik-baik, perempuan yang baik-baik dapat laki-laki yang baik-baik. Hidayah itu betul-betul mahal. Dan alhamdulillah gitu, kita tuh dikasih Allah Quran. Yang Quran itu tuh mengingatkan kita bahwasanya, oh iya, ujian aku sekarang tidak ada apa-apanya dibanding yang orang ujikan. Nah, saya melihat abang kakak yang fight gitu ya, berjuang untuk supaya anaknya jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik. Itu tidak bisa dinilai pakai uang berapapun. Selamat abang kakak yang hari ini Allah pilih gitu untuk menerima hidayah itu, dan Allah izinkan untuk menjaga hidayah itu. Kemarin saya bilang kan contoh kecil ya. Ada orang bilang gini, Ustaz saya ini udah tahajud 3 minggu Ustaz, tapi hidayah pertolongan Allah belum datang. Kenapa Allah belum tolong saya Ustaz? Lah, saya bilang kakak atau abang bisa tahajud 3 minggu berturut-turut tuh
Mahal kan? Nih ada orang bangun azan kok, azan zuhur. Bangunnya azan apa? Azan zuhur, bukan azan subuh. Dia bangun saat azan zuhur. Kita coba baca pelan-pelan ya, baca arti ya. Ayat ini turun di Mekah. Dari 111 nanti kita baca 112, lompat ke 116. Ayat ini sudah saya pernah sampaikan, jadi bukan ayat baru dan tidak usah distabilo-stabilo gitu. Kecuali memang Quran itu belum distabilo gitu, karena tiap hari ganti Quran terus itu. Coba baca kalimat walau annana nazzalna. Walau itu menunjukkan jika seandainya. Apakah Allah lakukan? Jawabannya tidak. Seandainya kami benar-benar menurunkan malaikat. Benar-benar diturunkan enggak? Tidak. Kalimat sebenar-benar menurunkan itu baru kiasan atau perumpamaan dan dibatalkan langsung oleh Allah dengan kalimat lau. Kalaulah seandainya, kata Allah, kami turunkan malaikat kepada mereka sebagai saksi kebenaran Rasul, dan orang yang telah mati pun kami hidupkan kembali, lalu berbicara kepada mereka, wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Kakak mau apa, abang mau apa, mau suami, mau jodoh, mau rezeki, mau duit, mau hidup tenang, aku kabulkan semua, kata Allah. Apakah dengan dikabulkan semua ilmu itu membuat abang, kakak tetap dapat hidayah? Jawabannya tidak. Pada saat Nabi Musa menghadapi Bani Israel, mereka tuh banyak sekali permintaannya, betul tak? Dan dikabulkan Allah tak permintaan itu? Dikabulkan. Apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Padahal sudah dikabulkan. Jadi jangan dikira, oh ini orang-orang nih, kalau nanti aku kasih yang mereka mau nih, mereka bakal beriman. Tidak. Coba tepuk sebelahnya bilang tidak. Apa yang tidak gitu kan? Jawab ya tidak gitu ya. Makanu liyu'minu. Ustaz, saya dah coba dah Ustaz kasih tahu istri saya Ustaz. Berkali-kali saya ajak ngomong dia Ustaz. Berkali-kali. Makanu liyu'minu. Tidak ada urusannya hidayah itu sama suami istri. Ustaz, saya sudah ngomong sama istri saya Ustaz. Saya sudah kasih tahu pasangan saya Ustaz. Ayolah kita berjuang sama-sama sayang untuk menghidupkan Quran cintaku. Makanu liyu'minu. Cintaku masih di warung kopi cintaku. Cintaku masih suka di Car Free Day, tidak mau ke masjid. Cintaku tuh masih main sama handphonenya, belum mau dia datang ke tempat masjid. Itulah cintaku, cuman nak diapakan? Kita kadang berpikir gitu, ya Allah dah tua, dah tinggal bentar lagi, dah mati nih. Bentar lagi apa? Mati, kumpulkanlah bekal, kan gitu kan? Ada tak bergerak kawan. Maka saya nengok abang kakak gitu kan, bawa anak kecil-kecil, bawa keluarga, fight. Mungkin juga ada kakak-kakak yang sendirian, ya kan? Suami udah tidak ada. Tadi saya bilang kan ada yang suaminya pergi tak balik-balik, beli kopi lupa jalan balik. Aku pergi loh ya, udah beli kopi gitu. Terus tak balik-balik, udah 3 tahun udah tak balik. Oh lupa jalan pulang, tidak ada paket data ya. Atau dia memang pas balik itu salah alamat gitu. Terus jadi betah pula di situ. Wah, berarti kena ambil orang gitu kan. Kena gosok suaminya. Dah lah anak diapakan. Kakak single fighter, apa? Single parent, berfungsi sebagai mama gak, berfungsi gak sebagai ayah, besarkan anak-anak. Allah tidak akan kasih ujian di luar batas kemampuan. Apa itu memang ujiannya. Tapi yang kakak pegang kuat, ingat-ingat kebaikan apapun yang kita lakukan balik lagi ke kita. Keburukan apapun yang kita lakukan balik juga ke kita. Berbanding lurus. Maka kalau saya ingat-ingat aib gitu ya, ingat-ingat dosa gitu, lemah gak kadang-kadang? Lemah tuh maksud tuh gini, ya Allah, beruntungnya gitu anak-anak muda sekarang nih, dari umur 20-an, 30-an udah ada yang ingatkan, udah ada pagar. Tapi episode masa lalu tuh pun terjadi atas izin Allah juga gitu.
Kalau tak dikasih dosa masa lalu mungkin semangatnya tidak sesemangat sekarang. Kan saya bilang, apa? Dosa masa lalu itu energi kan. Saya nih ingat-ingat gitu, dosa tangan. Itu kalau tawaf itu saya jadikan momentum untuk saya ngerengek-rengek sama Allah. Kan kalau umroh atau tawaf, saya biasa bahasanya itu mentauhidkan panca indera. Putaran satu itu mata, putaran kedua telinga, putaran ketiga itu hidung dan mulut, putaran keempat itu tangan, putaran kelima itu kaki, ya kan? Putaran keenam itu seluruh tubuh, organ dalam. Ya kalau perempuan tuh berarti ya organ-organ yang sensitif ya, mohon maaf, organ kemaluan, kemudian payudara, itu didoakan semua seluruh tubuh. Nah putaran ketujuh, ya kan? Putaran ketujuh itu saya jadikan putaran hati. Jadi begitu tawaf yang ketujuh itu saya bilang sama Allah, ya Allah bersihkanlah hati aku nih dari penyakit hasad, iri, dengki, dendam. Jauhkan aku ya Allah dari penyakit-penyakit yang Kau murkai. Ya kan? Ada qalbun salim, hati yang bersih sehat. Ada qalbun marid, marid itu artinya sakit. Nengok orang senang, dongkol. Nengok orang naik pangkat, naik tensi darah. Nengok orang dapat nikmat, kita kecil hati. Maupun dia begini, kok dia begitukan aku tuh nggak bisa diginiin. Itu penyakit hati namanya kan. Ya nikmati ya. Lagi episodenya mau pakai motor, episode pakai motor ya rasakan pakai motor. Episodenya naik mobil, nikmati mobilnya. Jangan sampai naik motor pengen naik mobil dan naik mobil nengok orang naik motor. Berputar-putar hidup kita nih, begitu-gitu ya. Waktu tak punya anak pengen punya anak, gila udah punya anak pengen child free. Ini gangguan setan. Maka Allah bilang, kalaupun turunkan malaikat, orang mati hidup lagi, kami kabulkan semua permintaan, maka nuliu minu. Ini menunjukkan bahwasannya abang kakak, hidayah itu turunnya betul-betul limited edition, spesifik sekali. Kalaupun turun sebentar, kalaupun turun tak banyak, kalaupun turun tidak sembarang orang yang terima. Cobalah. Maka kakak-kakak jangan anggap remeh gitu. Rezeki berupa hidayah ini gitu. Bisa tutup aurat. Kakak-kakak yang jomblo ya, kan sering kena bully jadi konten. Oh jomblo kapan kawin gitu kan. Kak, bersyukurnya engkau Allah takdirkan. Memang kau jomblo, memang kau single parent, tapi kau tidak menghinakan dirimu dengan menjual dirimu. Itu hidayah dari Allah. Mohon maaf ya, saya kan pernah di satu tempat gitu lah. Pernah melihat, bahkan dengar langsung, mereka kerja di luar negeri. Mereka bilang begini, suami saya kan jauh di sana. Jadi selama ada orang mau bayarkan kos-kosan saya, mau bayarkan tempat tinggal saya, selama saya kerja di negeri ini, ya udah kata dia, kau boleh pakai badan aku. Sesimpel itu dia menyerahkan tubuhnya gitu. Yang penting bayar sewa rumah tiap bulan. Kakak-kakak, abang-abang yang hari ini Allah izinkan bisa bangun tiap subuh, itu rezeki. Saya 4 tahun lebih tak sempat dan tak Allah izinkan bangun subuh gitu. Kesiangan, 6:30 baru bangun. Soal subuh tuh matahari udah terang. Supaya tetap gelap, saya tutup gorden supaya dapat vibes-nya gitu. Memang gelap kamar saya, tapi hati saya juga jangan-jangan saat itu sedang gelap gitu. Maka saya subuh. Hal yang paling bikin saya sedih kalau ingat-ingat dosa masa lalu tuh kesiangan subuh gitu. Maka saya strict betul sama antum-antumnya. Barometernya subuh memang. Kemuliaan orang tuh subuh. Sampai ada kalimat bilang begini, kenapa subuh itu hawanya segar? Karena tidak dikontaminasi oleh orang-orang munafik. Jadi hirupan nafas orang munafik itu tidak ada di subuh ini. Sampai ada kalimat begitu. Saya awal-awal dengar itu tersinggung gitu. Nanti selama ini aku nih jangan-jangan masuk kategori munafik ya. Bisa bangun subuh. Sahabat mendengar langsung doa dari baginda Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi buku riha. Ya Allah,
berkahilah umatku di waktu subuh. Makanya kita bikin subuh menggapai keberkahan. Namanya menggapai itu kan belum tentu. Keberkahan itu bukan nominal, keberkahan itu bukan angka, keberkahan itu rasa. Keberkahan itu apa? Rasa. Hidup tidak mudah, paham saya. Makanya saya ngisi SMK nih. Kadang saya ajak abang kakak bergurau, kadang saya ajak abang kakak tuh marah, saya marah, kadang ngasih tahu ini salah, jangan tiru, jangan. Kadang diajak nangis, betul tak? Saya tahu rasanya hidup tuh nano-nano rasanya, dan bisa berubah. Kemarin kita ketawa-ketawa di situ, makan-makan sama-sama, lauk ikan asin, telur asin, ya. Ternyata yang asin-asin tuh enak rupanya, ya. Saya tadinya waktu nasi belum sampai ribut, mama tuh, wow. Begitu datang budak tuh, senyap semua. Oh, ini obatnya. Saya noleh tuh masih tak berbunyi masih. Saya udah selesai dah kan? Rupa masih kawan nih, masih giling. Om-nam, oh alah. Masih giling kawan belakang nih. Masya Allah. Tabarakallah. Pelan-pelan kita nikmati fase mandi sebelum subuh, berkemas, full dress, baju udah rapi, udah ganteng, bisa menikmati baca Quran sama-sama setiap detik. Dan abang kakak ingat, kita hidup cuma hari ini. Kemarin udah lewat. Mau gimana pun abang hebatnya tak bisa balikkan kemarin. Mau ngambil besok tak bisa juga, belum sampai besok. Hari inilah hari kita. Hari inilah hari kita. Maka kalimat maka liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Dan memang Allah bilang prosentasenya lebih banyak yang ada orang ndak mau, ada orang ndak tahu, ada yang ndak mau, ada yang ndak tahu. Yang lebih parah yang ndak mau tahu. Nah, Allah nyindir mereka pakai yajhalun. Dan Allah bilang begini, walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat ini. Itu kan penerjemahannya halus sekali. Padahal maksud Allah apa? Sebagian besar mereka ndak mau tahu, ndak mau tahu. Berbusa ndak Nabi Muhammad mendakwahkan kepada Abu Jahal? Kira-kira kalau bayangannya. Berkali-kali tak Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada para orang-orang kafir Quraisy itu dengan berbagai macam pola, akhlak udah, kasih makan udah, berbuat baik udah, didiamkan udah, tidak dilawan udah. Berkali-kali tak Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan istrinya, berkali-kali tak Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, berkali-kali tak Nabi Lut alaihissalam mengingatkan umatnya dan juga istrinya. Begitu datang malaikat masuk ke rumah Nabi Lut, malaikat itu berbentuk laki-laki, qadarullah, yang membocorkan ada tamu laki-laki ganteng-ganteng keren-keren. Siapa? Istrinya. Di luar ekspedisi tak? Alay. Padahal Nabi Nuh sudah nawarkan, punya anak perempuan cantik-cantik. Nabi Nuh pula. Nabi Lut punya anak cantik-cantik perempuan, soleha. Sampai anaknya itu diajak diskusi. Nah, ini umat ayah nih gitu bahasanya. Mungkin gitulah kira-kira diskusi ya. Ini gayung semua, nak lagi bete semua nih, pecinta sesama jenis. Mau enggak kamu berkorban nak jadi istrinya? Enggak apa-apa ya, yang penting mereka taat sama perintah Allah. Kami siaplah dinikahi sama mereka di mantan-mantan gay. Ya kan, laki-laki bertulang lunak, jadi laki-laki presto tuh. Kami siap ya, kata anak. Wah, kalau enggak soleha kan enggak mau. Kalau orang Pontianak bilang pajo kan gitu. Tapi anaknya Nabi Lut, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Dia dengar, dia taat. Kakak-kakak lah zaman modern kayak gini, mau ke nikah sama mantan begitu. Yang kemarin saya cerita, dia selingkuh bukan sama perempuan, selingkuh sama laki-laki. Karena saya nak gile aku. Tak masalahnya nikah dengan pasangan yang sekarang ini dengan perempuan, punya anak. Rupanya dia punya kelainan kan, punya anak kayak orang normal. Nah, ternyata tak normal. Maka nuliyu'minu
illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kita turunkan ayatnya ke 112, lihat ada apa sih gitu, faktornya apa gitu yang membuat orang ini akhirnya membuat dia tidak mau beriman kepada Allah, sulit sekali menerima hidayah. Oh ternyata wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Siapa aduannya? Syayatinal ins. Syayatinal ins itu apa? Syayatinal ins itu artinya apa? Setan berbentuk manusia. Allah sebut manusia dulu. Allah sebut apa? Manusia dulu. Oke, karena kita ada kata-kata aduan, musuh. Coba abang kakak lompat dulu sebentar ke Surat Fatir 35 ayat 6. Kita lompat sebentar ya, nanti kita balik lagi. Ayat 6, 35 ayat 6. Innasyaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau yang paham bahasa Arab nih, tahu rasanya ayat ini. Paham bahasa Arab dapat rasanya dapat. Allah bilang apa tuh di kalimat fattakhiduhu aduwan. Apa? Ittakhadha yattakhidhu, perlakukan, treatment, anggap, masukkan dalam alam bawah sadar berkali-kali. Ini musuh, tidak usah dekat-dekat. Ini musuh, serang. Ini musuh, pukul, kalahkan gitu. Kalau ngerasa belum mampu mengalahkan, menghindar, melipir, skip. Kayak iklan-iklan tuh kan, antum kan kalau nengok iklan tuh, kalau antum ngerasa tidak perlu, langsung skip kan. Atau beli YouTube yang berbayar supaya antum dah tidak perlu lagi nonton-nonton itu. Memang keluar duit. Begitu juga teman-teman yang toksik itu, skip, memang hancur. Kalau enggak kita ikut-ikut. Kakak nih tahu nih, kelemahannya adalah beli tas, kelemahannya shopping, perempuan nih kan. Terus kumpul dengan katanya apa? Sosialita tuh. Yang kerjanya shopping, belanja. Kita nih pengen nyisihkan duit supaya bisa infak lebih, kita pengen nyisihkan duit supaya bisa bersedekah lebih, kita pengen nyisihkan duit supaya bisa berwakaf atas nama orang tua misalnya gitu. Bagi orang tua kita udah meninggal kan kita pengen orang tua kita dapat pahala. Nah, dari anaknya nih berharap supaya nanti suatu saat Allah takdirkan kita punya anak juga berwakaf atas nama kita, mudah-mudahan gitu. Ini kan keinginan luhur, keinginan yang bagus gitu, keinginan yang keren. Terus kawan kita bilang, alah sekali-sekali beli tas, tiap bulan kawan beli tas, bukan 1 juta 2 juta, sekali sebulan ya. Sekali-sekali banget, sekali sebulan, sekali seminggu. Terus dia bangga gitu, beli emas ngutang pakai kartu kredit. Saya bukan tak tahu, beli emas ngutang kartu kredit kena bunganya. Udahlah akadnya batil kan, beli emas kredit. Tanya sama Ustaz Haidir tuh, Haidir, beli emas kredit kan akad batil, tidak boleh. Emas tuh harus cash. Beli emas nggak boleh kredit. Terus katanya kita arisan ya say, nanti arisannya dapat emas say. Ambillah kepala kau tuh say. Jeng panjang aja jengkol. Apa panjangnya? Jengkol. Ya dan biadin kata Rasulullah, ada uang ada barang. Tapi dunia hari ini bilang tidak boleh, tidak apa-apa bah, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia lagi cari kawan, cari member. Pakai konsep MLM juga dia.
Daya fattakhiruhu aduwan. Perlakukan dia sebagai musuh. Jangan perlakukan sebagai kawan. Tadi Allah bilang di 112 112. Kita balik lagi dari janji saya bilang, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kemarin waktu saya ngisi Masjid Enterprise, saya bilang, ayo ingat-ingat abang-abang, setan itu ada dua. Apa? Ada berbentuk jin. Ayo, ada berbentuk jin, manusia. Di ayat ini Allah bilang setan berbentuk manusia dan jin. Jangan-jangan aku setannya. Ya Allah, kalau dia jodoh orang, kan ya Allah, kalau dia memang jodohku, gitu kan doa jodoh tuh. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, ya Allah, tolong mudahkan dan tolong dekatkan ya Allah. Tapi kalau dia jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah, gitu. Apa? Gimana doanya? Ya Allah, kalau dia jodohku, dekatkanlah ya Allah dan mudahkan. Tapi kalau dia jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah, gitu loh. Apa? Gimana doanya? Kalau dia jodoh orang, aku kan juga orang ya Allah, gitu. Itu sedih doa itu tuh. Belinang kayak mata. Ingos pun keluar gak doa itu tuh. Jadi saya gak bisa gitu mau support abang kakak lebih daripada ini. Apalah yang bisa saya bantu? Ya paling kasih ilmu tiap subuh gini. Tiap subuh kasih ilmu, berbagi cerita. Allah takdirkan abang kakak punya keluarga yang baik, ya kan, punya keluarga yang harmonis. Itu harapan saya, doa saya dari jarak jauh gitu kan. Kalau ada kalimat zaman dulu tuh kan, ya jauh di mata, dekat di hati gitu. Nah, saya bilang kalimat ini bagus, tapi nanti menjadi alasan orang selingkuh gitu kan. Dah, jauh di mata, dekat dalam doa. Supaya kita nih menjadi manusia yang suka dan bahagia gitu ketika saling mendoakan jarak jauh. Kalau memang sayang, kalau memang cinta karena Allah, ya kan, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ya apa yang bisa kita kasih? Doa. Karena mencintai karena Allah, ya kan, itu juga salah satu golongan yang dinaungi Allah, ya kan. Sekelompok manusia, kayak misalnya Rasulullah dengan Abu Bakar tuh gimana akadnya? Kok mencintai? Berarti mencintai sesama. Tidak begitu konteksnya, ya kan? Apa yang kita lakukan ketika jarak kita jauh? Secara fisik kita jauh, ya kan? Secara juga hubungan kita bukan suami istri, kita bukan anak, kita bukan adik beradik, kita bukan apa sepupu. Kan enak kalau kau ini sepupu aku, kau ini keponakan aku, mama kau tuh kawan aku, misal gitu. Tidak ada hubungan-hubungan itu, tidak ada urusan. Cuman lah. Apa yang bisa kita lakukan? Doa kan. Saya dengan kakak kita yang ada di Bunda Maita ya, yang di Belanda. Ada lagi kakak kita yang di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Kuching. Jauh secara jarak. Tapi kita berdoa gitu, mudah-mudahan mereka juga di sana dijaga Allah, dilindungi Allah, tetap taat, ya kan? Begitu nengok kawan-kawan kita makin dekat sama Quran, kita ikut senang. Kakak-kakak yang istrinya makin solehah, alhamdulillah. Abang-abang yang istrinya makin solehah, suami istri, alhamdulillah Allah takdirkan anaknya juga semakin taat. Itu bersyukur luar biasa. Hidayah tuh mahal. Yang belum dapat jodoh, jangan cuma nengok cantik ya. Cantik itu bisa dirubah. Banyak filter hari ini, ya kan. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya cinta? Dari Instagram turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Yang diposting tuh dari 1000 foto 1 ya yang posting. Itu pun dah diedit dah, ditebal-tebalkan make upnya ya, pipi ditirus-tiruskan. Begitu ketemu bulat rupanya.
Waktu ketemu apa? Bulan. Mana waktu foto tuh dia miring sekian derajat kemiringannya tuh supaya nampak. Itu di setting betua. Mana ada orang mau posting yang jelek, foto tenganga gitu. Nggak mau orang posting. Ulang. Saya kan udah sering tuh foto sama makhluk bernama berkali-kali. Pakai satu HP jak bu, nanti ganti. Enggak Ustadz, beda. Saya kira beda kamera, beda filter, beda aplikasi. Pantas lah. Kalau di HP saya bisa langsung diedit Ustadz. Nyeplos kawan nih. Kalau pada HP saya bisa langsung diedit Ustadz. Wah, pantas lah. Nah, ada kalimat dari Allah yang itu saya sudah bilang berkali-kali. Apa itu? Zuhrufal qawli gurura. Apa zuhrufal qawli gurura? Perkataan-perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini investasi, bah. Betul investasi, tapi gak dengan cara melanggar syariat. Kau investasi, katanya investasi, tapi justru malah pakai akad riba. Ini tidak benar. Tapi orang ngomongnya ini investasi. Bisnis tuh dari kecil dulu, tidak apa-apa. Pola syirkah. Nanti kalau sudah besar baru pakai pinjaman untuk memperbesar bisnis. Iya ke semanis mulut motivator ngomongnya. Gitu tidak prakteknya. Sian, ini antara curhat dengan ini. Cuma filter foto yang bisa menghibur emak-emak sekarang. Sian. Apakah semua emak-emak begitu? Saya rasa tidak. Ya, tidak jauh beda maksudnya. Baru gak naik, nak diangkat, nak banting lagi. Zuhrufal qawli gurura. Ngurus anak yatim itu bagus, tapi mbok ia mikirkan pekerjaan yang lebih jelas. Itu zuhrufal qawli gak? Zuhrufal qawli. Kalian ngapain di masjid terus? Islam itu tidak hanya di masjid. Kan lama-lama saya pikir betul juga omongan orang. Ya mbok ya cari pekerjaan. Bes kena omongkan. Beban mikir. Kalau kamu ngontrak terus sampai kapan kamu bisa punya rumah? Yang mau dibeli ini rumah atau tempat tinggal? Tempat kembali. Saya tidak menyalahkan antum yang sudah punya rumah, tidak salah. Tapi ketika antum memaksakan diri harus beli rumah dengan cara yang dimurkai Allah, itu awal masalah. Mantap, paham? Maksakan diri untuk kredit, maksakan diri untuk nyicil. Memang waktu nengok brosurnya mampu, betul tak? Ini sudah mulai masuk jurang nih. Nengok brosurnya mampu tak? Cuma sekian juta per bulan. Kau nengok brosur, setan bilang, tidak apa-apa, cukup duitmu gaji kau 4 juta, cicilannya cuma 1 juta lebih, masih ada sisa 3 juta lebih. Bisa lah. Tidak mikir nih berapa minggu, berapa bulan. Begitu dieksekusi itu rumah, kok panas rumahnya, padahal AC-nya udah 2 PK. Tepuk sebelahnya. Mulai kencangkan sabuk pengaman ya. Tadi udah saya lus-lus dah kan, udah pelan-pelan saya lembutkan. Ini udah mulai masuk ngegas nih. Kak, usaha untuk jadikan anak-anak kita ahli Quran bagus. Usaha kita untuk dekatkan anak kita ke masjid bagus. Coba cek lagi kenapa rumah tangga masih terasa panas. Jangan-jangan rumahnya lagi berperang sama Allah. Kak, abang, dengarkan baik-baik. Kita lagi perang sama Rabbul Alamin. Jangankan jangankan menang, seri aja tidak mungkin. Seri aja tidak mungkin draw, tidak mungkin. Perang sama Allah, mana bisa menang? Di mana ceritanya? Lah, kita lagi perang sama Allah. Bisa bayangkan tak?
Lari kemana yang kena tembak, betapuk di balik dinding, betapuk di balik, kena incar. Jadi hidup kita kayak kena main-main kan gitu. Ketemu bisnis ini, teng, habis, tidak jadi. Udah kejar salah satu, udah mau deal depan mata, teng, cancel, melayang. Dapat penduitnya, tak ada rasa. Apa? Orang sambas dah kupadahkan. Apa kata orang sambas? Dah kupadahkan. Nah itulah bengak-bengak ubi itu ya. Minta sama Allah, ya kan? Kalau ndak mampu beli, ya diam, tenang-tenang dulu. Kalau ndak mau bilang kontrak, bilang sewa, kan agak lebih keren sedikit. Sia nih kawan kau tua, balik dari Malaysia jauh-jauh di sekolah, ujung-ujungnya kontrak gak dia. Hina itu kan kontrak. Maka saya sudah kontrak gitu, saya sewa, agak bagus sedikit ya. Apa? Gimana bilangnya? Ustadz Lukman ngontrak, saya sih sewa, beda lah. Abang cemana nih ruko ini? Oh, ruko ini kita sewa Ustadz, sekian tahun kita sewa. Oh, hebat ya, lokasi strategis loh ini bisa disewa. Sama gak sewa sama kontrak tuh? Beda kata-kata ya. Jadi beda rasa. Langsung beda kelas sewa dengan ini. Pak, kita punya komplek ruko, Anda bisa sewa ruko ini, tidak perlu Anda harus beli Pak. Anda bisa sewa saja, Anda bisa save budget, kata bagian marketing. Apa inti dari sewa, kontrak, beli? Intinya dari 3 barang itu, sewa atau beli, pakai kan? Esensi dasarnya apa? Pakai. Berapa banyak orang yang udah punya sertifikat tapi sertifikatnya yang sekolah? Apa sih ini? Boleh minum dulu enggak? Apa nak kita perjuangkan? Sertifikat rumah, SHM. Mana sertifikatnya? Hari Minggu, hari Ahad ini pun masih gak sekolah budak tuh. Rajin benar sekolah. Udah 3 tahun tak balik-balik, tak lulus dia. Baru nak lulus suruh sekolah lagi. Jadi pegawai nak kata dia. Pegawai ini kan luas kalimatnya kan, tidak pakai, dia kan nakiro kan, bukan, tidak pakai alif lam. Al pegawai gitu ndak ya. Jadi pegawai nak, begitu keluar SK-nya yang sekolah duluan, yang pintar SK. Orangnya emang bikin gatal ngomong kayak gini nih. Boleh enggak saya? Uji lab ya, oleh uji lab. Al-pegawai. Yang sekolah apa? Yang sekolah apa? SK dengan dalih besarkan anak. Nah, mulai curhat. Pakai SK ini nanti cair dana sekian. Terus dia bilang, alhamdulillah ya, dananya udah cair. Kok perang sama Allah nyebut alhamdulillah? Coba tepuk sebelah. Belajar di mana ilmu kayak gitu tuh? Coba tanya, belajar di mana ilmu begitu tuh? Mari kita mulai perang ini dengan bersama baca alhamdulillahirabbil alamin. Gitu dah. Saya kok lucu orang-orang ini. Masa perang sama Allah pakai alhamdulillah? Tapi kan kalau dikasih tahu nanti dibilang, ustaz tuh terlalu ekstrim. Ya kan? Jangan kau ikutkan benar ustaz kau tuh, ambil yang baik-baik aja. Terus kalau bab riba ini tidak baik berarti. Beda Tuhan ke kita pas omongan riba nih? Ngerasa tidak Pak Dokter? Di circle terdekat. Ya kan? Ini bilang terlalu fanatik sama ustaz. Ustaz tuh banyak. Kalau bab riba cari yang agak ringan sedikit. Ngapa ustaz tak berani ngomong riba? Saya lanjutkan. Nanti dipotong video saya.
Lalu diadu domba. Ngapa sih pas bab riba nih langsung mendadak beda Al-Quran, beda Tuhan? Apa? Sekeras itukah nasihatnya atau sekeras itukah hati kita menerima kebenaran ini? Ayo jawab jujur. Apa yang keras? Materi atau hati? Masih ada waktu? Masih? Masih mau belajar enggak? Saya sih masih, maksudnya mau. Abang kakak masih mau dengarkan enggak? Kalau enggak kita tutup nih. Makan-makan ya kita. Masih mau enggak? Mumpung di juz 8. Juz 8 ini banyak ayat penting, benar, banyak ayat penting. Oke ya, kita lompat. Lompat ke 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Abang kakak hati-hati kalau menentukan sikap, hati-hati kalau abang kakak menentukan keputusan, hati-hati kalau abang kakak melihat suatu kesimpulan dalam hidup, melihat yang dilakukan sebagian besar orang. Hati-hati. Nanti mereka akan bilang gini, kalau tak ada kredit, mana bisa punya motor? Ini budak-budak di pondok ini tak pernah beli motor, ganti-ganti terus motornya. Betul gak? Ganti-ganti mobilnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kemarin kita bilang kalau hijrah fi sabilillah, berarti orang-orang kebanyakan ini abang kakak akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Tadi malam itu orang pada jalan keluar rumah semuanya dari menjelang maghrib, isya dengan maghrib subuh dijamak jadi satu, karena tidak pada sholat sebagian besar, dan sedikit sekali yang sholat. Betul enggak? Bayangkan mereka dulu bisa mengkampanyekan hutang itu mulia. Hutang itu karena kita bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang bank, kata dia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu. Iyattabi'una illa dhanna. Iyattabi'un, yattaba'a yattabi'u pakai fi'il mudhari. Dhamirnya hum yattabi'una, artinya mereka sebagian besar. Kalau sebagian besar berapa persen? 20%? Berapa persen? Sebagian besar itu 50? Masuk enggak 50? Belum. 51 baru sebagian besar. Bisa enggak saya bilang sebagian besar itu 90%? Bisa enggak saya bilang 97%? Bisa enggak saya bilang 99,9%? Dengarkan baik-baik abang kakak, sebagian besar ini kata Allah yattabi'una dhanna. Wajar dong kalau orang itu pakai fakta, pakai data, berpikir jernih. Itu sedikit. Yang mau cari tahu informasi yang benar dengan yang termakan hasutan, lebih banyak yang mana? Yes. Abang kakak yang tahu rasanya hidup tenang, bahagia, berkah tanpa pura-pura, banyak atau sedikit? Sedikit. Yang lain tuh halu semuanya. Berharap hidup bahagia, ternyata hampa. Berharap hidupnya tenang, ternyata tegang. Bukan tenang, tegang. Nengok telepon bergegar. Nengok orang berjalan, bikin analisa sendiri. Ini jangan-jangan dia kubu sebelah sini, ini kubu. Ini memang kita kubu raya. Si fulan ini ikut kelompok mana, dia berpihak kepada siapa. Stres hidupnya. Kita minta sama Allah supaya bisa tidur nyenyak, makan enak, betul gak? Kayak kemarin tuh ketemu ikan asin, pucuk ubi, sambal belacan, senyap, tak ada suara. Tak ada gimana nasi, oh, tak ada. Begitu saya noleh, wah giling kawan. Sampai ada ibu-ibu kemarin, umurnya sudah di atas 60, dia bilang, Ustadz selama ini saya cuma nengok orang makan di atas daun pisang, makan ramai-ramai. Seumur hidup saya baru inilah kata dia, saya makan ramai-ramai. Masya Allah, makasih Ustadz udah ngundang saya, bisa saya makan di atas daun pisang. Oh, berarti ini sinyal nih. Minimal sebulan sekali.
Mau enggak bikin sebulan sekali kayak gitu? Suka ya? Oke, baik, bungkus. Dah, BPKM eksekusi, mainkan dengan merdu. Seperahan bahagia, daun pisang. Nanti ganti pakai daun nanas gitu ya. Oh, enggak bisa ya. Kan sama-sama daun. Enggak gitu juga Ustaz. Iyalah, daun pisang. Suka. Siap-siap lah pohon pisang siapa kena kebang tuh ya. Siapa ini daun pisang? Oh, Mak Ija minta daun pisang, ambil lah kata dia. Hari pertama. Hari kedua, Mak Ija minta daun pisang ya. Kata dia. Dah bunyinya. Mak Ija minta daun pisang ya. Kau yang ambil kata dia. Alar kau ya. Oh, Mak Ija minta daun pisang, tebang ya pohonnya sekalian kata dia. Melayu, tukang lajak kan. Kan gitu kan kalimat Melayu tuh kan. Ambil ya semuanya kata dia. Kayaknya tuh ngambul gitu, tapi nyakitkan hati gitu. Kalau Jawa, wong Jawa itu. Ini bergurau ya. Wong Jawa itu monggo satu telunjuk. 4 masih pegang. Hemat dia, pandai dia manage uang. Melayu nih, ambillah semuanya kata dia, ambil lah. Semua 5 10 jari dia anu kana. Kan pantunnya Melayu kan, biar papa asal bergaya. Apa boy? Biar papa, biar tekor asal kesohor. Ambil lah. Jadi orang kebanyakan 97% ngapain? Yattabi'una dzann. Kau ngapa subuh-subuh naik motor? Sorang-sorang kau tuh. Kata dia. Ngapa naik motor ke masjid tuh? Ngapa ikut-ikut acara tuh? Dia bilang pergi ke masjid takut fitnah, ke Car Free Day joget-joget. Ada takut fitnah. Macam mana sih cara berpikir itu yang di luar ekspedisi itu gitu loh. Tidak sampai otak kita mikirkannya. Tapi itu yang terjadi. Dan sebagian besar pula gitu loh. Macam mana lah orang itu tak goyang oleh kapal kapten itu. Makanan-makanan dan tidak peduli halal haram. Kakak-kakak hati-hati ya dengan namanya self claim. Apa namanya? Hari ini saudara-saudara kita yang belum beriman, belum mengenal Islam, mulai bergerak dari industri pakaian, dari industri sepeda, produksi, mulai ke industri kuliner. Mereka menggunakan self-claim. Dia bikin kayak gitu depan tokonya. Tak ngambil stiker dari mana, suruh dia baca ya, tak ngerti dia tuh. Itu huruf apa tuh gitu. Ini huruf apa? Tak bisa. Dia bilang 100% halal. Bawa subuh-subuh anak kita udah ngapalkan Quran, ustadznya teriak-teriak, Al-Quran tetap semangat dan istiqomah bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Makan bakso pakai kaki babi. Hilang di hafalan anaknya. Siapa lah yang ngajak anak tuh makan bakso kaki babi? Bakso sapi kok Ustaz? Iya. Tulisannya, kaldunya pakai kaki babi supaya enak. Nyaman Ustaz, belum mah. Bibir kau belum mah. Bakso tempat lain tak nyaman Ustaz. Sindir lah dia. Baru gak anak tuh ngapal tetap istiqomah. Udah bajunya tulisannya tetap istiqomah bersama Al-Quran. Itu baru zat, nampak depan mata, puasnya haram, ya kan, bulu ini minyak ini. Kalau bicara sifat, tinggal di rumah haram, ya kan, pakai KPR, riba, naik motor cicilan, dikasih tahu nggak mau, memang tak benar. Nangis tuh, malah sayang. Dah, oke, terakhir. Sedikit lagi. Masih ada waktu enggak? Masih? Mumpung juz 8. 125 coba buka. Nah, abang kakak di ayat terakhir, di ayat yang pagi ini saya sampaikan terakhir,
Saya pengen ngasih tahu Bang Kakak, ada sinyal dari Allah. Bagaimana tanda orang itu akan dapat hidayah? Bagaimana sinyal atau tanda dari Allah orang itu mudah dapat hidayah? Bagaimana juga sinyal dan tanda dari Allah orang itu tidak bisa terima hidayah? Mau diapakan pun kita sampaikan. Masya Allah, sampai tak jadi nak ke WC Ustaz, alang-alang nonton Ustaz. Ngerti istilah alang-alang? Nah, ini Melayu sekali kakak nih. Masya Allah, betua raya. Sampai tak jadi ke WC, hati-hati kak, nanti dia jatuh di tempat ya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka saya kalau abang kakak perhatikan tiap SMK habis ta'awuz, basmalah, assalamualaikum 125 6125. Ya. Bagaimana Ustaz tanda dapat sinyal hidayah? Nah, ini di ayatnya 125. Maka sampai jadi tak jadi ke WC kakaknya. Alang-alang Ustaz kata dia. Begitu dia nak keluar suruh masuk lagi. Masuk bentar kata dia. Alang-alang aku nonton Ustaz. Ya Allah, Melayu sekali kakak ini. Boleh dapat hadiah nih. Dan tolong kasih hadiah Den. Lama udah tak ngasih Den. TikTok. Siapa nih Kak Delias? Nah, jadi tak jadi ke WC dapat hadiah 100.000 ya. Alhamdulillah. Bro kata iya. Ini tretan jangan-jangan di Bang Abu. Ya. Oke, lihat. Famay yuridillah, kata-kata aroda yuridu. Innama amruhu idza aroda syai'an. Allah berkehendak, berarti itu iradatullah kemarin. Famay yuridillah, siapa yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, supaya Allah kan akan ngasih hidayah untuk dia, bukan sudah, tapi akan. Allah baru berkehendak memilih orang itu untuk terima hidayah. Kalau bahasa kita nih, ini sudah masuk dalam tahap rekomendasi. Setelah diidentifikasi oleh Allah dari sekian juta, sekian miliar manusia ini, ada sekelompok kecil manusia, mudah-mudahan itu kita. Amin, Allahumma amin. Dipilih Allah, yuridillahu ayyahdiyahu. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri. Itu tiap hari saya baca. Wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi kalau lapang dada, mudah semua urusan. Salah satu urusan yang dipermudah Allah adalah Allah turunkan hidayah untuk kita. Semoga Allah kasih hidayah itu terus untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Hidayah ini mahal Abang Kakak. Ya Allah, kasih kami hidayah ya Allah. Panjang-panjangkan doanya Abang Kakak. Bukan hanya untuk saya ya Allah, tapi untuk anak saya, istri saya, suami saya, pasangan saya, keluarga saya, orang-orang yang saya cintai ya Allah. Anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya, panjang-panjangkan doanya Abang Kakak. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Berarti yang lain ada dong. Ada ayat lanjutannya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Masya Allah. Al-An'am 125 ini tanda dan sinyal dari Allah. Bagaimana caranya kita tuh dapat hidayah? Apa tanda-tanda orang tuh dapat hidayah? Ternyata hatinya lapang, hidayah datang. Apa? Hati lapang, hidayah datang. Semoga itu termasuk kita. Memang kadang-kadang dan selalu Abang Kakak, nasihat itu pahit, tidak nyaman, terkesan kasar. Nah, orang yang sakit jiwa dengarkan nasihat lalu baper, bilang orang itu menasihat apa? Saya ini korban, saya ini begini, saya ini begini. Selalu melihat dirinya sebagai korban, playing victim. Ini memang konten kreator. Dia memang suka bikin konten gitu loh. Pokoknya di mata dialah yang paling benar, orang lain selalu salah. Supaya dia kuat, dia bikin istana palsu, istana pasir, membuat kubu ini, membuat kubu itu, begitu polanya.
Famay yuridillah ayyahdiyahu, ayo ambil kalimatnya, yashrah sadrahu lil Islam. Apa kata Qur'annya? Yashrah sadrahu lil Islam. Nangis memang, sakit. Saya waktu dikasih tahu pertama kali, siapa yang masih kredit, yang masih beli dengan akad-akad riba batil, kalian sedang berzina sama ibu kandung. Waduh, itu saya nangis sesenggukan, bergegar badan saya. Gelisah luar biasa. Ya Allah, saya bilang, motor saya itu cuma 13 juta, Vario merah yang sekarang dipakai Faisal tuh. Motor Vario merah tuh 2012 kan kredit, tidak ngerti kan waktu belum ada yang mendakwahkan. Ikut seminar saya, dikasih tahu sama ustadznya, kamu berzina sama ibu kandung. Apa tak bergegar? Lepas buku yang saya pegang waktu itu, lepas. Suaranya besar pakai sound system gitu kan. Mama saya seorang di rumah, ayah saya udah meninggal. Terus saya ngebayangkan, besar benar dosaku, ini balas ya belum mampu. Aib banyak, dosaku seorang udah banyak, ini nambah dosa baru lagi. Udahlah miskin kan, masa nambah dosa berzina sama ibu kandung. Allah, bergegar saya. Terus berdoa lah, ya Allah, saya bilang, gimana caranya? Aku tak tahu cara dapatkan duit untuk lunaskan motor nih. Dulu 13 juta tuh besar, sampai sekarang masih besar ya. Nah, ngasih semangat bang, ngasih semangat. Soalnya udah sekarang udah kaya, amin. Suka kalau orang ngomong gitu tuh. Saya nyaman sekarang, hidup tidak nyaman, udah tenang, udah kaya, amin. Nggak aminkan. Apa susahnya? Kan bilang, enggak, nanti miskin beneran. Apa gak susahnya? Indonesia mustahil miskin, amin. Nah, udah gitu ya. Pendek tagline-nya, makin simple. Ini, panjang tagline itu, menunjukkan yang bikin tagline itu ribet. Adalah, saya tidak boleh sebut lah. Kalau kami di Indonesia mustahil miskin, pendek ya tagline. Indonesia mustahil miskin, amin. Selesai. Nyaman, gampang. Nenek-nenek pun yang baru tumbuh gigi itu bisa gak nyebutkan lagi? Ustaz nyaman sekarang, hidupnya udah ini. Amin. Makasih doanya. Apa gitu doanya? Agi. Lajak kan sekali kata orang Melayu ya. Lajak kan. Apa tanda? Akhirnya gimana Ustaz jalan Allah untuk melunaskan motor? Setelah sekian bulan, sempat sebulan atau 2 bulan habis itu, saya kan berdoa gitu. Ada orang baik yang ngasih saya duit. Kalau tidak salah saya waktu itu tuh 2013 ke 2014. Pokoknya saya masih ingat saya ngantor di SD di KBTK pas Ayah Paris 2. Duit itu di dalam ruangan diantarkan ada sekitar 8 juta kalau tidak salah. Saya nenten duit 8 juta tuh, bunga-bunga. Dan Masya Allah tabarakallah, saya bikin dapat baju kaos. Tulisannya apa? Pengusaha tanpa riba. Datang ke kantor leasing pakai kaos itu, mantap gak? Jagoan kan? Kayak ngajak klien, oi klayo gitu. Masuk ke kantor leasing, pusatnya riba, pakai baju pengusaha tanpa riba. Wah, majulah saya situ. Dan Masya Allah saya masih ingat sampai sekarang. Begitu saya bayar itu, kakaknya bilang kan, Pak ini lagi ada promo, harusnya Bapak bayar 8 juta, tapi ini gak usah bayar 8 juta untuk melunasi, tidak ada denda bulan ini, kata dia. Biasa kan kalau kita bayar ada dendanya kan. Nah itu enggak kena penalti, enggak kena apa. Memang lagi ada penghapusan Pak, begini-begini. Pokoknya intinya saya enggak sampai 8 juta. Hitung-hitungan saya itu 8 juta baru lunas. Ternyata dihitung cuma berapa aja. Masih ada song sekian juta gitu Pak. Masih ada kembalian sekian juta. Itu saya merasakan badan saya tuh di darah tuh. Kayak ada sesuatu yang mengalir dengan sangat. Dan saya enggak bisa ceritakan bahagianya itu kayak apa. Saya bilang sama Bunda, kok senang betul aku ya gitu. Bahagia benar gitu. Kayak habis menang apa, dan itu rasanya di darah tuh ngalir gitu, segar, bahagia, tenang, nyaman. Semenjak itu makin nyenyak tidur saya, mulai naik berat badan. Habis itu 48 kilo berat badan saya waktu itu, sekarang udah 70, parah dan naik 20 kilo. Jadi, tapi kalau nimbang saya masih bisa nengok angka di bawah tuh masih bisa. Ada orang yang kalau timbang tuh gak bisa nengok angka dah. Memang sinyalnya udah hilang gitu Pak, sinyalnya tuh. Ada gunung yang menutupinya gitu. Tapi tidak boleh sebut ya. Jadi abang kakak waktu dinasihati riba itu sakit sekali saya. Bergegar, badan saya bergegar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya belajar, ternyata sejahat ini riba.
Saya ketemu sama orang yang kena riba, pisah rumah tangga. Padahal istrinya cantik, suaminya ganteng. Saya ketemu sama pengusaha yang menurut saya itu pintar, cerdas, kerja keras, totalitas gitu, produknya bagus, tapi kok bangkrut gitu. Cash in 4 juta sebulan, 4 miliar setahun, duit masuk banyak, kok tidak berhasil, duit macam tak ada bang, kata dia. Nah, itulah bahasa Melayu kan, duit hantu dimakan setan. Saya sedih bang, kata dia. Nak sedekah ya tak bisa bang, ada ya masalah, tutup operasional inilah, kasir nipu lah, ini itu. Padahal duit, tanya sama finance, tanya sama admin, duit ada bang, 4 miliar omset setahun, 5 miliar omset setahun, 10 miliar omset setahun, ada yang 4 miliar sebulan. Mana duitnya? Tak tahu bang, hilang kemana ya, bingung kami, kata dia. Polos budak-budak ini. Wah, saya bilang sumbernya, kau perang sama Allah mana bisa. Itulah bang. Kalau udah mulai ngomong, itulah bang. Saya bilang, kalau ente masih berpikir bang, kenalkan saya sama orang kaya bang, kenalkan saya sama orang yang bisa nutupkan utang saya bang, nanti saya ganti bang. Ente tidak akan pernah selesai dengan masalah ente, karena ente sedang berperang sama yang punya dunia. Saya bilang gencatan senjata loh sama bos toke di atas, gencatan senjata loh sama yang punya rezeki. Jangan lawan dulu, minimal minta ampun lo, angkat tangan, ya Allah ampun. Ustadz, kalau suksesnya karena riba berarti istidraj. Dari mana kakak bisa bilang dia sukses? Kakak nengok Instagramnya, kakak nengok Facebooknya. Kakak udah pernah belum ketemu face to face ngomong cuma berdua aja? Isinya air mata semua. Nampak ya, senyum-senyum. Betul tak? Betul tak? Kenapa ngangguknya agak dalam? Itu pelaku ke atau? Tanya sama orang-orang yang udah pernah ngalami itu. Sakit memang. Tak ada enak-enaknya sama sekali yang makan. Dikerjakan sama hawa nafsunya. Maka bang kakak, ini kakak ini nanya nah, mungkin baru balik dari WC kali Den. Benar ke nih bang? Katanya benar. Ada hadiah untuk pergi haji, pergi umroh, mudah-mudahan sampai ya. Dan abang kakak ingat tadi ya, kalau abang kakak nerima nasihat kebenaran, bukan kebenaran, terus dada terasa agak sakit gitu, tapi kita bilang benar yang diomongkan orang ini, itu tanda Allah mau kasih hidayah. Sip? Ayo, telinga. Dengar. Sebelum kena tampar. Coba diulang. Tepuk sebelahnya. Telinga. Dengar. Sebelum kena tampar. Kalau Allah yang nampar sakit tak? Kalau Allah yang tegur sakit tak? Mau kena tegur atau sadar duluan? Bilang, ayo ikut saya sama-sama. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai karena Engkau, pasangan saya, orang tua saya, guru-guru saya, orang-orang yang punya hak atas diri saya, anak-anak saya, anak cucu keturunan, sampai hari kiamat, selama-lamanya, termasuk orang-orang yang mau menerima hidayah, yang hatinya lapang hatinya, datang hidayahnya. Semoga Engkau izinkan ya Allah, kami termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran, dan mengikuti kebenaran tersebut. Al-Fatihah.
abang kakak, Islam mengajarkan kita benar dari awal, sumbernya benar, ya. Tak bisa Pak Haji anak Pak Haji main judi, astagfirullahaladzim kata Pak Haji. Tapi dia menang Pak Haji, bagus tuh kata dia. Tak boleh gitu, ya. Bahagikan orang tua pakai barang riba, tak boleh juga. Aku mau mangga kata ibu hamil, tapi hasil curian. Itu gila, bukan hamil, merampok, bukan ngidam tuh. Itu kerasukan namanya, Pak. Masa kok minta mangga yang hasil curian? Mangga beli ya banyak kok. Ya, jangan diikut-ikutkan benar. Apa kata orang kebanyakan itu, mereka banyak yang bohongkan kita. Iya tabi'una illa zanna. Maka semoga Allah lapangkan hati kita. Ikut saya, hati lapang, hidayah datang. Coba ulang, hati lapang, hidayah datang. Hati lapang, hidup tenang. Hati lapang, lunas utang. Amin. Ya, jangan utang lagi ya. Nah, sedang-sedang nggak KTP itu simpan. Jangan nak berfoto depan KTP. Tahu kan foto depan KTP? Tahu tak? Pura-pura tak tahu. Nah, jangan foto depan KTP ya. Nah, gitu abang kakak, mudah-mudahan hati lapang, hidayah datang. Apa? Hati lapang, hidayah datang. Hati lapang, lunas utang. Hati lapang, jodoh datang. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Laki-laki sesungguhnya ya, jangan laki-laki yang bertulang lunak ya. Tidak usah. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik ya. Sehat semuanya abang kakak, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan Allah dalam semua urusan ya. Apapun yang diniatkan, dicita-citakan, dikasih Allah takdir yang terbaik, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, diganti dengan sumber-sumber rezeki yang baru tanpa harus bermaksiat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Makasih banyak abang kakak, sehat selalu. Inilah beberapa pelajaran ayat-ayat penting di juz 8. Saya makasih abang kakak masih mau dengarkan. Minta doanya juga untuk saya abang kakak, doakan istri saya juga Bunda Wu, doakan kami sekeluarga, Kak Iya, Araf, Ayat, Fatih. Kak Iya lagi ujian di Mesir, tolong doakan ya. Minta doanya dari abang kakak semuanya. Anak saya nomor 1 Kak Iya lagi ujian di Mesir. Doakan semoga ilmunya bermanfaat ya. Minta doa juga untuk mama saya Wawa, untuk ibu saya yang ada di Lampung, untuk semua kami keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Insya Allah nanti bulan depan September kita bikin lagi Seberahan Bahagia ya, insya Allah. Nanti sama nonton film Sahdu, 1 Hari Dengan Ibu. Wah, insya Allah ya. Mak-mak semua ini nonton ya. Insya Allah ya. Ini film tentang dirimu. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Tentang pengorbanan seorang ibu, bagaimana perjuangan seorang ibu. Itu kita naikkan di film Sahdu. Terus kalau nanti insya Allah konsepnya adalah kita ngajak anak yatim, kita pilih nanti anak yatimnya, santri-santri penghafal Qurannya yang kita pilih untuk kita ajak nonton. Maksud saya kakak-kakak, emak-emak nih, tolong bantu bergerak ya. Bunda Urai dan kawan-kawan nih, Kak Linda dan semuanya tuh jadi mama untuk anak yatim gitulah. 1 Hari Dengan Ibu tuh Sahdu kan judulnya Sahdu, 1 Hari Dengan Ibu. Nah antum semuanya nih, majelis-majelis taklim nih, jadilah ibu buat anak-anak itu 1 hari ya. Ya sip ya. Nanti duduknya bersebelah-sebelahan, laki-laki. Masjid Kapal Munzalan bikin film. Alhamdulillah ya. Bismillah, semoga Allah. Kapan tayangnya? Insya Allah tanggal 21 September. Nah, ini film tentang ibu. Tolong nanti panitia-panitia, saya jadi distributor tunggal, kanebo sama tisu ya. Distributor tunggal. Kita akan jualan tisu se-Indonesia gitu ya. Siapkan mukena yang panjang. Jadi nonton jangan pakai jilbab ya. Nonton pakai mukena panjang ya. Nah gitu. Oh, jadi bisa ngelap sana, ngelap sini. Tak ada. Nggak ada nangis, nggak ada. Filmnya nggak ada nangis sama sekali. Insya Allah nggak ada. Saya kuat insya Allah. Kayak saya gitu loh, nggak usah nangis. Kuat insya Allah, nangisnya maksudnya. Ya 21 September, 1 hari. Follow Instagramnya Abang Kakak, silakan follow Instagramnya. Abang Kakak cari di Instagram 1 Hari Dengan Ibu. Ya, ayo semuanya follow dulu Instagramnya, 1 Hari Dengan Ibu. Jadi dia tidak pakai spasi. 1 Hari Dengan Ibu. Sudah di follow ya.
bantu share. Bismillah. Oke, mudah-mudahan kita bisa bawa mama kita, bawa orang tua kita nonton ini. Ingat tadi saya bilang tidak ada nangis-nangisnya, insya Allah tidak ada nangis. Insya Allah aman ya. Mungkin meraung gitulah. Dan jangan lupa ada artis nanti di situ ya, ada artis di situ, banyak artis bagus di situ ya. Jazakumullah khair, sehat selalu abang kakak, berkah selalu, makasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih banyak abang kakak, sehat selalu semuanya, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.